Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Udah lama banget nih gue nggak bikin video. Kemarin gue sempet pending dulu lah bikin video karena emang nggak ada bahan sebenarnya. Dan juga ada sedikit kesibukan juga. Jadi ya udahlah, gue nggak usah bikin video dulu minggu kemarin. Tapi sekarang gue insya Allah nih udah ada bahan sama mereka, udah ada teman ngobrol lah di Ngobagin gitu loh. Perkenalkan diri dulu kali ya, biar kalian yang nonton bisa kenal sama mereka. Kenal diri dong. Halo, nama gue Samjaya, biasa dipanggil Jaya. Nama gua Rizko, biasa dipanggil Ahmad. Jadi Ahmad Rizko. Iya, mukanya lu jauh. Oke. Keren juga. Jadi mereka ini sebenarnya kakak tingkat gua di bangku perkuliahan lah. Bukan bangku kosong. Serem dong. Tapi mereka punya pemikiran yang masih muda lah. Kan gue masih muda ya di sini. Mereka udah lumayan tua. Jadi di sini gitu. Iya. Udah saatnya mereka memberikan ilmu ke gue gitu loh, sharing. Bahasanya tua ya Allah, itu langsung busuk ya Allah. Oke. Jadi mereka ini sebenarnya adalah content creator, asik. Mereka lebih dulu terjun ke dunia podcastan lah. Dulu namanya apa? Ada yang berani ngomong? Anjay. Iya. Awalnya tuh podcast Anjay ya. Tapi sebelumnya gue pengen tanya sih, ini penasaran. Kenapa itu bisa dihapus, Jay? Dan di-stop. Kenapa? Silakan. Sebenarnya nggak dihapus sih. Terus? Masih ada sih sebenarnya. Iya, masih ada. Kalau dicari juga podcast Anjay juga masih ada. Tapi kita ganti channel. Kenapa bisa ganti channel? Jadi pas lagi kita bikin video, itu lagi tuh pas bulan puasa ya. Pas bulan puasa kemarin kita bikin video. Baru sampai episode 2. Terus headline berita tuh banyak banget kalau misalnya kata Anjay itu dilarang gitu. Oke. Dan kebetulan kita lagi tuh mikir nama kayak apa ya? Gak mikir ya, kayak Singkatan nama aja itu Anjay kan. Ahmad N Jaya. Oh gitu, jadi gitu ceritanya. Ahmad M Jaya, jadi Anjay. Oh, jadi awalnya seperti itu ya? karena lagi ngobrol-ngobrol terus kita kebanyakan ngomong kayak Anjay. Yaudah namanya podcast Anjay aja. Itu gitu. Dari situ akhirnya Ya, dari situ. terinspirasilah podcast Anjay. Tapi konsepnya ini ya, suara ya? Lebih Iya, audio doang lah gitu. Kita ngerekamnya juga cuma pakai Skype doang lah gitu. Pakai Skype sama Zoom, terus nggak pakai video, cuma audio doang. Karena untuk muka kita masih belum kelihatan di situ. Terus kenapa sekarang udah berani untuk mengeluarkan muka? Karena ada saran-saran dari teman-teman katanya, suara doang tuh kurang asik gitu kan, Iya. nggak ada wujudnya. Jadi kita dengerin kayak tapi ngomong sama siapa gitu, nggak ada orangnya. Nggak ada wujudnya. Iya. Jadi orang kayak ya ngapain gue dengerin kayak orang yang nggak berwujud gitu kan. Ini gue ngobrol sama bot ya kan. Bener. Ya kan? Tapi sebenarnya podcast tuh konsepnya suaranya dulu kan? Kalau podcast Iya, makanya itu sebenarnya yang channel gua yang baru tuh, channel kita yang baru tuh namanya bukan podcast, bukan ya. tapi lebih ke ngobrol. Dan juga kenapa video? Karena yang gue pelajarin tuh definisi podcast ya audio doang, dan podcast ya tempatnya di mana namanya tuh, di Spotify, Iya, gitu-gitu, di Joox gitu-gitu. Dan kalau misalnya podcast di YouTube ya apa? harus Harus menyesuaikan ya? menyesuaikan sih sebenarnya gitu. Karena YouTube lebih ke Ada video, gambaran ada visualnya, gambarnya iya. gitu. Jadi lebih sono. Terus apa yang lu harapkan dari podcast baru? Podcast baru lu apa namanya? Obrolan jam kosong. Obrolan jam kosong. Itu OJK. tentang apa? Membahas tentang apa di sana? Apa ya? Apa random aja gitu? Random sebenarnya apa ya, tentang obrolan sehari-hari juga, nggak terlalu kaku, nggak terlalu apa gitu kan. Kita juga paling bahas-bahasnya juga yang nggak berat, karena kalau berat banget, serius banget justru malah nggak asik ditonton gitu. Jadi ya tentang kehidupan kita sehari-hari lah, aktivitas kita segala macam, pengalaman kita yang bisa bermanfaat dan menginspirasi. Pasti. Kalau dari lu deh? Ya sesuai dengan namanya ya kan, obrolan jam kosong. Ya kita ngobrolin apa aja gitu, mumpung jamnya lagi kosong kan. Daripada kita jam kosong terus tiduran doang juga, ya mendingan kayak sharing-sharing sama orang baru dan
bisa mungkin dapat pengalaman baru juga dari cerita mereka gitu sih. Nah, terus apa sih yang membuat lo terinspirasi? Maksudnya ada nggak sih orang yang membuat lo akhirnya gue bikin podcast dah, gue pengen bikin OJK lah? Ada nggak yang menginspirasi kalian berdua nih? Menginspirasi. Apa nggak ada? Menginspirasi justru ya kita tahu lah sama-sama menginspirasi. Bagi gue tertarik awalnya gara-gara podcast jadi komposer. Oh, dari situ. Itu kan kita lihat tuh emang Bapaknya dia podcast. iya kita lihat kan emang dia bawa ini asik banget, santai banget, dan juga ditambah dia mengundangnya public figure juga kan, yang udah terkenal. Beda sama kita yang ngundangnya cuma paling teman sama atau enggak orang-orang biasa lah gitu, bukan selebritis atau apa gitu kan. Gue terinspirasinya dari situ. Kalau lu Jay? Kalau gua harus dibilang idola sih banyak kali ya. Gue dari dulu emang suka dengerin podcast ya, dari podcast awal minggu, terus podcast Kita dan Waktu, terus podcast yang inspiratif tuh. Gue kalau misalnya lagi ngapa-ngapain di rumah tuh kayak suka aja gitu dengerin podcast kan HP mati ya, kalau di Spotify kan bisa ya. Iya. Terus gue mulai tertarik sama podcast yang visual gitu tuh karena Raditya Dika sih sebenarnya. Oh, Raditya Dika. Karena bintang tamu yang dia bawa tuh kadang membuat gue kayak pengen nonton. Padahal tuh sejam kan, anjir sejam Iya, lama banget. lama banget ya. Gue awalnya nonton, anjir, tapi lama-kelamaan kayak seru gitu karena nyambung gitu. Podcast dari Kobuzer juga. Terus ya apalagi belakangan ini Raditya Dika bahas saham dan segala macam, gue demen banget nonton gitu. Kita sebagai anak manajemen ya manfaat Juga ya. Terus apa yang lu harapkan dari podcast ini ke depannya? Apakah pengen punya subscriber banyak? Waduh. Atau pengen ke mana nih? Bawa ke mana? Tujuan kita bukan buat nyari subscriber banyak sih, tapi kayak lebih buat kita terjun di dunia itu ya buat mencari pengalaman, sekaligus juga kayak kita ada ngundang orang buat podcast itu kan supaya kita dapat ilmu, dan juga kita bisa sharing ke orang banyak, kita dapat pahala dong. Asik. Tujuan kita, kalau gue mau tujuannya itu buat subscriber. Kalau subscriber tuh menurut gue bonus. Asik. Anak Roy sekali ya. Jadi sekedar info nih, kedua orang ini orang-orang hebat. Mereka itu ketua dari organisasi di kampus gua. Mereka ketua dan hebat kan, ngobagin mengundang orang-orang hebat yang mengepalai setiap organisasi mereka. Aus banget. Jadi aus ya. Tapi menarik sih ngomongin tentang podcast. Banyak orang-orang yang akhirnya mencoba terjun ke dunia podcast. Kemarin gua sempat ngundang teman gua nge-podcast juga. Ya ngobrol biasa lah. Kita nggak mau nyebut podcast juga sebenarnya. Tapi lu udah ada belum, misalkan lu udah podcast nih terus lu ribut gitu. Gak ada kan, makanya podcast baru biasa gitu sebenarnya. Iya, makanya maksud gua ada sekarang tuh udah mau wabah banget sih podcast tuh kemana-mana. Kayak gua kemarin undang seseorang, orangnya bikin podcast juga kan, jadi wah ternyata banyak yang terinspirasi dari situ, banyak yang ikut podcast juga gitu. Pengalaman menarik nih, apa setelah lu membuat podcast ini? Apa belum ada pengalaman menarik? Ada nggak? Pas ini sih kayaknya deh, menurut gua waktu kan pertama kali kan bikin podcast Anjay itu. Terus kita memutuskan buat ganti nama. Tapi itu lama banget ya. 2 bulan lebih ya. Karena kita nyari nama aja pasti banyak yang udah ada di YouTube gitu. Iya. Padahal kita nggak sama sekali ngeliat apa-apa gitu. Awal kita udah mikir nama, ini keren banget namanya. Pas kita searching, anjir udah ada namanya di YouTube ternyata kan. Kayak takutnya kita kayak ngejiplak gitu kan. Terus sebenarnya jam kosong juga udah ada kan, tadinya sebenarnya jam kosong doang. Terus ternyata jam kosong tuh udah ada di YouTube yang akhirnya kita tambahin obrolan jam kosong gitu. Jadi sebenarnya obrolan tuh tadi pengen kontennya doang. Nama YouTube mah jam kosong aja gitu. Tapi ternyata udah ada, jadi akhirnya ya udahlah kita obrolan jam kosong gitu. Tadi kan obrolan jam dinding, cak di sini jam dinding tadi. Kalian lucu sekali. Yang paling speechless menurut gue sih ketika teman-teman dekat kita tuh mau sampai nanyain gitu.
kapan kalian bikin podcast lagi gitu kan. Terus Maksud kayak gue ya. iya nggak sih? Gue sempat nunggu sih sampai apa namanya, gue nanya lu gitu loh, ini kapan nih bikin video lagi, karena saling membantu, saling membangun juga menurut gue positif juga sih, saling membantu, Apalagi kan sharing-sharing gitu kalau loh. kita kayak gini kan bisa saling, wah dia bikin podcast nih, gue juga pengen harus bikin dong gitu kan. Kalau bagi kalau udah terjun di podcast tuh pasti berlomba-lomba gitu kan. Iya. Sorry tadi kepotong, gimana lanjutannya? Itu Doang. Hmm. Jadi pengalaman menariknya di situ ya. Iya, ya Kita- nggak ini aja lah kan, kita juga motivasi bikin kayak gitu juga karena gabut doang waktu itu. Iya sih. Ternyata bisa diterima sama teman-teman kita gitu. Gue nggak berharap orang-orang luas terima gitu, cuma ketika teman-teman dekat kita juga udah kayak gitu, ya ada motivasi kayak, oh berarti kita harus bikin lagi, kita harus bikin lagi gitu ya. Dan sejauh ini alhamdulillah belum ada komen-komen garing gitu, belum ada. Walaupun gue merasa kok gini banget gitu, tapi nggak ada yang komen gitu alhamdulillah. Nggak berani. Ya, iya juga sih mungkin ya. Ini kayaknya dia pengen komen garing nih. Sebenarnya sih apa ya, obrolan kalian itu menarik sebenarnya, menarik. Tapi mungkin cara penyajiannya doang. Perlu. Kalau gue sih udah lumayan banyak coy, kayak yang komen suaranya kurang nih, gini-gini kurang, udah banyak sebenarnya. Kita juga ada yang kayak gitu. Ada. Ya, Yang malah minta subtitle. Jadi harus pakai subtitle ya, ada yang Susah. ngomong gitu. Ya, emang sih. Ya lu kalau misalnya ngobrol sejam lu capek banget ngedit. Iya, editnya ngetik lagi, segala macam cocokin ya. Om Jojo aja nggak pakai ya. Iya. Kita sesuatu pakai, Udah udah. motivasinya dari dia. Gila. Keren. Tapi dari komentar kayak gitu misalkan suatu saat nanti ada yang komentar, apa yang pengen kalian lakuin gitu. Kayak misalnya gue pernah dikomentarin kayak apa ya? Ini kan gue tentang urban farming ya. Tapi kenapa muka gue mulu yang muncul daripada tanamannya? Lu tau gak siapa yang komen? Ada lah pokoknya. Iya. Komen begitu aja. Gue jangan. Ketahuan. Bener Jay? Emang iya gue. Iya lu yang ngomong gitu. Ngomong mana? Ya maksudnya kayak Gak komen kan? pernah lo komen anjir, pernah. Enggak. Pernah. Gue gak pernah komen. Parah ya? Orangnya ingat loh, lu jangan bilang kalau. Gue gak pernah komen. Pernah gua. Dia ngomong gitu kan. Wah, gua juga jadi kepikiran dong. Iya juga sih. Enggak, gue ngomong langsung. Iya, tapi kan komentar. Bukan komen di YouTube. Iya, I know. Kan emang komentar emang harus. Gue jadi mikir, Gini. emang gue pernah komen di YouTube dia ya? Padahal gue Bukan nonton gitu. doang. Iya, gue Komentar yang gua maksud tuh komentar secara umum gitu loh. gue ngomong langsung gitu. Baik secara langsung maupun yang di komentar. Ada yang komentar gitu jadi istilah jadi agak bingung dan ngedown gitu loh. Ini apa nih Jahat juga tuh. yang apa ya? Apakah gue salah gitu loh? Apakah gue harus ngubah konsep? Karena kan konsep gue kan kayak gue ngejelasin terus kasih contoh. Biasanya begitu. Terus kadang juga ada apa namanya praktek-praktek kayak misalnya bikin steak segala macem. Kalau steak kan Stick yang lu barusan kemarin berapa? Gak lama sih, yang tusuk-tusuk 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah itu akhirnya bikin gue putar otak lagi nih. Gitu. Kalau kalian mendapatkan komentar seperti itu, bagi apa yang pengen kalian lakuin? Apakah berusaha mengubah atau gimana? Gue meluruskan yang tadi dulu nih. Coba luruskan. Agar tidak ada miskomunikasi di sini. Enggak. Nih, sebenarnya komen itu ada dua hal nih. Hmm. Ada yang komen untuk menjatuhkan, ada komen yang untuk membangun. Nah, ketika gue lagi tuh ngomong ke Ginanjar tuh lagi minta saran sama gue. Iya. Gue inget banget. Kayak gue akhirnya ngomong kayak mungkin lu harus kayak nggak terlalu banyak fokus ke lu nya gitu. Iya. Mungkin ngomong di lu nya tuh ya cukup sebentar aja, karena gue pengalaman banget gue ketika lagi nonton apa ya, gue lagi nyari tutorial nih, terus tiba-tiba itu orangnya ngomong mau kata gue kan gue pengen lihat contohnya mana gitu kan. Kayak yang pertama dari itu sebenarnya. Terus juga gue riset nih, gue kan lu urban farming, gue nyari-nyari juga yang kayak lu kan. Betul lagi tuh steak kan lu bilang. Stick. Steak. Stick. Enak. Iya. Sedih, sombong banget lu. Gue juga gak pernah. Gimana? Terus gue cari steak juga kan di YouTube. Nah ternyata tuh ada banyak yang lebih bagus daripada lu. Iya, Nah, pasti. yang gue dapet lagi tuh Panji Pragiwaksono pernah bilang, kalau kita mau bikin konten dan konten itu up di sosial media, caranya tuh bukan sedikit lebih baik, tapi sedikit lebih beda. Karena kalau misalnya sedikit lebih baik doang, ya orang nggak akan notice gitu. Tapi kalau misalnya beda, nah, sebenarnya poinnya di situ. Gitu.
Jadi gue beda apa sama? Sama menurut gua. Enggak, ya malah menurut gua sama dan kualitasnya agak kurang. Iya. Karena yang gua nonton itu Stek juga itu kayak dia emang perkebunan rapi segala macam. Itu dari view-nya aja udah beda gitu. Iya. Ya, itu. Kan emang karena kebun gue kebun-kebunan. Iya, maksud gua ya kalau misalnya niatnya cuma mau berbagi nggak apa-apa, tapi kalau misalnya lu pengen jadi lebih baik ya referensi yang lain banyak yang lebih baik. Oh jadi YouTube gue yang di komen lu gimana? Kalau gua nganggap itu Ribet ya? sebenarnya kayak ini gua lupa lagi dengan dari siapa ya, jamu tuh pahit, tapi kalau lu minum Sehat. nah, Terus? komenan tuh Jamu. orang yang nggak suka sama kita pasti banyak gitu. Kita mau lakuin apapun itu pasti ada aja yang nggak suka gitu. Jadi menurut gua ya suka sama nggak suka subjektif aja gitu. Yang menurut selama gua ngelakuin apa yang gua suka ya gua lakuin aja. Dan kalau misalkan ada kritikan kayak gini ya udah gua menikmati kritikan itu sambil gua evaluasi gitu kayak kita apa nih yang kurang kira-kira gitu. Dan gue juga sering nonton video-video gue sendiri kayak apa sih yang Gak jelas. salah dari gue kadang nonton kayak Apa sih gak jelas? hampir muntah gitu. Dulu sih gue pertama kali bikin video begitu sih. Aneh sih. Apalagi dulu gue bikin video gak ada kepala. Ingat gak lo? Iya, yang awal-awal ya. Gue suka gue ketawa banget. Gue nggak tahu ini sisi komedinya apa enggak. Apa-apa. Waktu video dia kan nggak pernah pakai pala ya. Maksudnya badannya doang. Dia langsung pas lagi hari itu dia bilang hari ini ada yang beda nih. Iya benar. Malu kan ya. Hari ini ada spesial. Apa yang spesial? Kelihatan mukanya dia. Langsung gue kayak anjir komedi banget. Oh mungkin dia di awal-awal masih belum. Coba gue jahat banget. Nah, Astagfirullah. Gak apa-apa emang kocak sih. Gue bingung gitu loh. Gue waktu itu juga gak percaya diri orangnya waktu itu. masih ragu-ragu ya, Masih ragu-ragu. apa enggak? Gue bikin aja benar komedi di sini bagus banget. Tapi dari situ mulai naik cuy. Iya. Mungkin karena penasaran apa nih yang baru nih. Lu Ada bayangin ketipu aja, dia. Lu ngetek tanpa kepala anjir, gila orang takut anjir. Malu coy asli. Jadi tapi itu tantangannya sih. Tantangan besar kalau menurut gua. Kalau lu gimana nih belum pasti Komen ya komentar kalau di komentar entah itu positif Ya atau sih negatif. namanya. Enggak, Lu kan pentolan, lu STM kan? Ayo maju gini. yang gitu. Enggak, gue sekarang udah berubah ya. Asik gila. Salam. Kalau ada orang komen ya kita harus mendengar gitu. Tugas kita kan lo mendengarkan orang-orang yang memberikan kita masukan positif ataupun negatif. Ya kita denger aja dulu, masalah nanti kita lakuin apa enggak kita saring nanti kayak gitu. Tapi ya namanya apa? Namanya orang lain gitu kan Namanya umur ya kan? Iya, makanya nggak bakal Iya lagi. nggak bakal ada yang pernah puas gitu sama diri kita sendiri, apalagi kan kita juga teman-teman dia pasti maunya, wah ini teman gue nih kalau kayak gini kurang bagus kayaknya, dia kasih masukan ya udah kita terima gitu. Tapi kan tergantung kita nanti ngejalanin ke depannya, menurut kita nih baik nggak masukannya. Kalau baik ya kita oke, kita ACC gitu kan, kita perbaiki ke depannya kayak gini gitu aja sih. Filter lagi. Tapi lu lebih setuju dengan menjaga identitas asli podcast kalian atau merubah demi kebaikan podcast kalian? Gue merubah demi kebaikan, bukan menjaga identitas. Buat aku menjaga identitas tapi segitu-segitu aja, lu nggak meningkat gitu. Ya ngapain lu buat suatu konten tapi Kalau lu? Menurut gua identitas ya sebenarnya identitas kita kan nggak ini ya nggak mengkubus-kubuskan, maksudnya mengkotak-kotakan kita harus ini enggak kan. Dari awal kita bikin ya udah kita konten ngobrol, ya udah kita ngobrol gitu. Dan selanjutnya ngobrol sama siapapun menurut gua itu random aja sih, nggak apa ya, jangan terlalu kaku lah jadi ini. Karena apalagi kita di tahun-tahun sekarang ya kayak apapun itu jadi bikin apapun itu kayak fleksibel aja gitu, nggak harus ini, nggak perlu terpengaruh sama omongan orang lain. Kalau misalnya kita mau berubah ya walaupun mau berubah bukan berubah total gitu, akan berubah ya. akan berubah pada waktunya juga lah. Lu gimana sih, lu satu podcast tapi beda pemikiran gimana nih, maksudnya Lah justru gimana? itu yang membuat kita asik kalau kita satu Asik. pemikiran. Oh, iya. Ya gimana gitu, nggak TikTok ibaratnya. TikTok TikTok gue yang lu nanti.
Maafin teman dia. Udah kena berarti. Ketahuan sering dia ternyata. Waduh. Malu itu. Oke, terakhir nih ya buat orang-orang di luar sana yang mau terjun ke dunia per-YouTubean, apa nih dari kalian? Jangan Mas. Kok jangan anjir? Jangan lu jadi Baru- saran gua kan. Baru pengen masuk masa jangan, parah lu. Risiko. Apa? Jangan dibilang jangan. Kota lu sayang buat ngezoom aja. Enggak, maksud gua boleh lah gitu, tapi ya lu kalau masuk ke dunia YouTube ya lu harus komitmen gitu. Dan juga konsisten, jangan ntar gua ketika orang yang ngelihat gue dikit udah gue nyerah gitu, padahal ya namanya baru awal, nggak ada yang langsung 1.000, 2.000, nggak ada gitu, kecuali lu kayak Anu baru tuh. Siapa ya? Anu yang pernah kita undang ke seminar kita. Oh iya, gue pernah lihat tuh. Seminar warna Gue dihina kita sama dia. Yang gue jadi MC-nya. Bukan, emang iya bukan. Iya. Gimana sih? Oh iya. Gue dikatain jerawatan. Astagfirullah, kata gue sedih banget tuh. Kamu, jangan deh jerawatan. Tapi nggak apa-apa, itu lu buat hiburan mungkin. Gue nggak Masih tahu. ketawa lu. Gue nggak tahu. Lu nggak tahu ya? Kan gue ada peralatan. Pantas lu di belakang ya? Anak desain. Iya, gue ngelobi kayak jadi MC gitu. Ya ketika lu mengalami kayak gitu-gitu, lu jangan takut gagal gitu loh. Ketika views lu dikit, ketika subscriber lu dikit, jangan takut gagal dan terus tetap pertahanin apa yang lu pengen perjuangan dari awal. Lu kan udah pengen terjun nih, ya udah lu terjun, jangan setengah-setengah, tapi ya semuanya lu harus totalitas gitu. Jangan ibaratnya kayak kan kegagalan itu kan apa ya, bukan hanya sekedar gagal, justru kegagalan itu membawa dampak baik buat lu lebih baik lagi gitu. Kegagalan itu bukan kemenangan ya? Bukan emang iya. Baru nggak. Tapi ketika lu berusaha terus belajar dari kegagalan itu, ya lu akan mendapatkan suatu kemenangan gitu. Jangan menuju kemenangan. Iya betul. Jadi Iya. itu suka mancing-mancing tapi pancingannya gini. Dari Jaya. Aduh, jadi batuk. Kalau menurut gua ini bukan buat masuk YouTube doang ya. Buat kayak anak-anak milenial nih, kayak seumuran kita gitu kan. Kadang tuh terlalu takut untuk memulai menurut gua. Benar. Kayak lu jago fotografi, jago desain atau apapun itu, kayak ya udah mulai aja dulu. Terus kayak kebanyakan bilang, lu nggak perlu, menurut gua nggak perlu motivasi ya. Menurut gua lu tuh cuma butuh mulai aja dulu. Nanti lu akan menemukan motivasi lu sendiri gitu. Yang gua dengar kayak kebanyakan, aduh takut gitu, takut nanti jelek. Ya kalau karya pertama pasti jelek gitu. Iya. Maksudnya gua misalnya siapa gitu yang ngupload tiba-tiba langsung wah anjir langsung wah gue beli nih 5 juta kan nggak mungkin gitu loh. Jarang banget ya. Kemungkinan itu ada tapi jarang banget. Nggak ada lah pasti. Kayak gimana ya? Orang-orang tuh pasti butuh yang namanya tuh Batu loncatan. iya, nggak mungkin langsung bagus banget. Oke lah mungkin bagus di beberapa orang, tapi kan ya mayoritas pasti nggak terlalu inilah. Kayak ya udahlah mulai aja dulu. Motivasi itu mah menurut gue lu nggak perlu motivasi, lu hanya perlu Berani untuk memulai. berani untuk memulai. Mulai aja dulu. Jangan kebanyakan mikir gitu. Rata-rata orang nih banyak mikir sih. Ya mau mikir kadang perlu gitu, tapi kalau kebanyakan mikir mulu Kapan majunya ya? makanya lu nggak ngapa-ngapain, sayang waktu kebuang. Catat nih. Jangan kebanyakan thinking nanti jadi sinting. Jangan do something. Ya sih. Itu. Ini kata-kata Rizko. Lalu dia ngomong tadi. Enggak, dia gitu mas toko gua. Gitu. Gila. Pembicaraan yang menarik nih sama teman-teman gue di sini. Terima kasih banget buat kalian atas waktunya, dan juga teman-teman nanti habis nonton video ini, nanti nonton video dari mereka. Jadi nanti gue mampir ke podcast mereka. Aduh. Jangan nonton video yang lagi viral tuh kan. Apa tuh? Wah, yang viral tuh kan. Aduh, gue juga nggak tahu yang viral di mana nih. Aduh. Rusak generasi rusak. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel Mas Git. Jangan lupa juga mampir ke channel Obrolan jam kosong. Obrolan jam kosong, nanti ada video baru juga nantinya ya. Sampai jumpa, dah.